Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Syanturi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 11046220001. Pada kali ini saya akan membahas mengenai riset aksi komunitas. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan materi, saya ingin bertanya, apakah dari teman-teman ada yang mengetahui apa itu riset aksi komunitas? Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu riset aksi komunitas. Riset aksi komunitas itu sendiri adalah metode partisipatif dan berulang yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memahami siklus tindakan dan refleksi. Nah, hal ini bermula dari karya Kurt Lewin pada tahun 1940-an yang menekankan perubahan transformatif melalui refleksi kritis dan proses partisipatif. Riset aksi merupakan perpaduan aksi atau tindakan dan juga refleksi, teori, dan praktik dalam siklus perbaikan yang berkesinambungan. Namun juga komitmen terhadap demokrasi partisipatif, keadilan sosial, dan penciptaan pengetahuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis riset aksi. Yang pertama itu riset aksi partisipatif. Berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan peserta yang menekankan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan juga perubahan sistemik. Nah, untuk riset aksi ini pada intinya adalah suatu kegiatan atau penelitian yang dimana tidak hanya berfokus kepada penelitinya saja, tapi menekankan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dan riset aksi ini nggak berfokus hanya untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah, namun juga memberikan solusi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat menjadi berdaya juga. Masuk ke dalam riset aksi lagi, yang pertama ada riset aksi pendidikan. Riset aksi pendidikan ini diterapkan dalam lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pengajaran, pengembangan kurikulum, dan hasil siswa. Dan yang kedua, ada riset aksi komunitas. Untuk riset aksi komunitas ini, melibatkan anggota komunitas dalam penelitian untuk mengatasi permasalahan lokal, mendorong aksi kolektif, dan pengembangan komunitas. Jadi kalau tadi riset aksi pendidikan itu berfokus kepada aspek-aspek pendidikan ya teman-teman, jadi seperti pengembangan kurikulum atau pengembangan cara ajar, bahan ajar. Lalu kalau untuk riset aksi komunitas itu sendiri adalah bagaimana riset aksi yang dilakukan untuk pengembangan komunitas yang ada. Lalu yang ketiga ada riset aksi bisnis. Riset aksi bisnis ini digunakan dalam organisasi untuk memperbaiki proses, meningkatkan kinerja, dan mendorong inovasi. Jadi kalau jenis ini itu berfokus kepada usaha atau bisnis itu sendiri yang dimana untuk meningkatkan sumber daya manusianya agar semakin memiliki motivasi diri yang baik, meningkatkan kinerjanya, dan juga memiliki inovasi dalam pengembangannya. Lalu, yang keempat ada riset aksi praktis, yang dimana riset aksi praktis adalah cabang riset aksi yang berfokus pada penanganan dan pemecahan masalah tertentu melalui proses penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih yang menjadi peran riset aksi dalam pendidikan masyarakat. Nah, teman-teman, riset aksi ini sangat berhubungan erat dengan pendidikan masyarakat. Mengapa? Karena riset aksi bersinar sebagai mercusuar harapan dan pemberdayaan dalam pendidikan masyarakat, menawarkan jalan menuju lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, responsif, dan terlibat. Jadi, mengapa riset aksi ini sangat berhubungan atau memiliki peran penting dalam pendidikan masyarakat? Itu dikarenakan riset aksi ini juga menekankan kepada pengembangan dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya berfokus untuk penelitian-penelitian seperti yang lainnya, tapi dalam riset aksi ini lebih menekankan kepada pemberdayaan yang dimana tidak hanya memecahkan masalah tapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan.
Riset aksi komunitas itu mewakili metodologi penting dalam pendidikan masyarakat, memadukan penyelidikan, tindakan, dan pendidikan untuk mengatasi masalah masyarakat melalui proses partisipatif. Jadi kalau misalnya riset aksi itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan masyarakat karena dalam pendidikan masyarakat juga memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan ini bisa dilakukan melalui riset aksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan riset aksi dalam pendidikan masyarakat. Tujuan utama dari riset aksi ini dalam pendidikan masyarakat adalah untuk melibatkan pendidik, siswa, dan anggota komunitas dalam proses kolaboratif yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi tantangan dan peluang pendidikan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mendemokratisasi proses penelitian, tetapi juga sejalan dalam prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan keadilan sosial. Tujuan dari riset aksi dalam konteks ini yang pertama ada memberdayakan peserta. Ini sudah jelas ya teman-teman, kalau riset aksi ini melibatkan anggota komunitas itu sendiri secara langsung dalam proses penelitian, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi tidak berfokus kepada peneliti itu sendiri, tapi masyarakat itu sendiri dapat belajar untuk memecahkan masalah itu sendiri, masalah mereka sendiri pada akhirnya. Lalu yang kedua, meningkatkan praktik pendidikan melalui proses siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Riset aksi berupaya meningkatkan praktik pendidikan dengan memastikan praktik tersebut responsif terhadap kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat. Jadi dalam riset aksi ini juga tidak hanya berfokus kepada apa yang menjadi permasalahan dan tidak relevan dengan masyarakat itu sendiri, tapi riset aksi ini itu selain melibatkan anggota masyarakat itu sendiri atau anggota komunitas, tapi juga mereka berfokus responsif terhadap kebutuhan, nilai, dan aspirasi dari masyarakat. Lalu yang ketiga, membangun kemitraan kolaboratif. Hal ini sudah jelas akan terjadi karena dalam riset aksi kolaboratif antara sang peneliti dan juga masyarakat akan terjadi. Riset aksi ini memupuk kemitraan antara lembaga pendidikan, organisasi komunitas, dan individu, dan juga mempromosikan budaya kolaborasi dan saling belajar. Jadi tidak hanya satu sisi saja yang dominan, tapi juga kedua belah pihak saling berkolaborasi. Lalu yang keempat, mendorong perubahan sosial. Ini jelas terjadi ketika tujuan riset aksi itu dilakukan. Selanjutnya ada contoh aksi itu dilakukan. Selanjutnya ada contoh penerapannya itu misalnya ada meningkatkan angka melek huruf, yaitu misalnya program yang dilaksanakan dengan upaya riset aksi yang mana diterapkan pada komunitas yang terpinggirkan. Masyarakat terpinggirkan yang belum melek huruf, mereka dapat diajarkan untuk dapat belajar bersama-sama dengan para peneliti, mengidentifikasi hambatan terhadap literasi yang mereka rasakan, seperti kurangnya akses terhadap buku atau sumber daya pendidikan. Selanjutnya mungkin juga sebagai contoh solusinya dapat didirikan perpustakaan masyarakat atau program literasi yang mana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bahasan kita mengenai riset aksi komunitas. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.